sudah klik video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang menara Big Ben. Kalau bicara tentang Big Ben, apa sih yang muncul di pikiran para hadirin sekalian? Pasti yang muncul kayak, oh iya itu kan yang menara jam raksasa yang di London kan? Yap, emang itu. Jadi guys, Big Ben ini adalah ikonnya kota London yang sudah mendunia. Dan sebagian besar orang di dunia pastinya sudah tahu dong Big Ben ini. Tapi ya guys, sebenarnya nih, aku nih yakin banget, pastinya masih banyak dari kalian yang belum tahu sejarah dari Big Ben ini. Iya kan? Iyain aja deh, iyain aja. Oke deh, jadi kalau begitu, bagi kalian yang mau tahu sejarahnya dan ceritanya, tonton video ini sampai habis. Check it out. Nama asli dari menara Big Ben adalah Menara Santo Stefanus. Dan pada tahun 2012 namanya diganti menjadi Menara Elizabeth untuk memperingati 60 tahunnya Ratu Elizabeth II memimpin kerajaan Inggris. Dan sebenarnya guys, nama Big Ben itu sendiri adalah nama dari lonceng yang paling besar yang ada di dalam Menara Elizabeth. Jadi guys, dalam Menara Elizabeth itu ada 5 lonceng, 4 yang kecil dan 1 lonceng yang besar. Lonceng yang besar ini berbunyi setiap jam, sedangkan lonceng yang kecil ini berbunyi setiap 15 menit. Asal dari nama Big Ben ada 2 versi. Versi pertama, ada yang meyakini bahwa namanya ini diambil dari nama seorang insinyur atau politisi yang sangat terkenal di saat itu, yaitu Sir Benjamin Hall. Versi kedua, ada yang meyakini bahwa namanya ini diambil dari nama seorang petinju kelas berat, yaitu Benjamin Count. Pada malam pertengahan Oktober 1834, Istana Westminster yang lama hancur dilanda kebakaran yang hebat. Tapi, tak lama setelah musibah tersebut, Charles Barry membuat rencana pembangunan istana yang baru lengkap bersama dengan menara jam raksasa yang akan dibangun di sebelah utara istana tersebut. Istana Westminster ini dulunya merupakan tempat tinggal raja-raja dan ratu-ratu. Tetapi sekarang istana itu telah beralih fungsi menjadi gedung parlemen. Kalau di Indonesia sendiri, yaitu semacam gedung-gedung DPR gitu guys. Menara Elizabeth ini dibangun pada tahun 1858 di atas tanah seluas 15 meter kali 15 meter dengan ketinggian 96 meter. Jamnya ini dibuat dari kerangka besi dengan diameter 7 meter. Dan dasarnya dibuat menggunakan 312 buah kaca opal, yang dimana beberapa kacanya ini dapat dilepas untuk memudahkan pengecekan dan perawatannya. Awalnya, jam ini dibuat oleh Edmund Beckett Denson dan Sir George Airy. Lalu penyempurnaan jamnya diberikan kepada pakar pembuat jam, yaitu Edward John Dent. Tapi, belum selesai pembuatannya, si Edward ini meninggal. Jadi, pekerjaannya pun dilimpahkan dan diselesaikan oleh anaknya, yaitu Frederick Dent. Pada awalnya, jarum yang digunakan pada jam ini terbuat dari besi. Tetapi karena terlalu berat, akhirnya diganti dengan menggunakan tembaga ringan. Menara Elizabeth ini pun selesai dibangun pada tahun 1859. Tetapi, tidak ada upacara resmi pada saat jam ini selesai dibangun. Mungkin karena pembangunannya molor dari jadwal kali ya guys. Jam ini sangat terkenal akan ketepatannya. Di bagian bawah jam itu, di setiap sisinya terdapat tulisan. Kalau dibaca mungkin kayak gini ya guys. Maaf ya kalau salah. Domine Salvafac Reginam Nostrum Victoriam Primam, yang artinya, oh Tuhan, lindungilah Ratu Victoria yang pertama. Karena kondisi tanah dan efek termal atau panas, Menara Elizabeth ini setiap tahunnya miring beberapa milimeter ke arah barat dan timur. Jadi ya guys, misalkan nih, tahun ini tuh kondisi tanah miring ke arah timur. Jadi nih,
menara ini miring ke arah timur beberapa sentimeter. Terus tahun depannya kondisi tanah miring ke arah barat. Jadi ini menaranya miring ke arah barat. Terus tahun depannya lagi kondisi tanahnya ini miring ke arah barat lagi. Jadi menaranya ini miring ke arah barat lagi, guys. Nah, ngerti kan? Jam dan lonceng pada menara Elizabeth ini pernah rusak dan direnovasi sampai beberapa kali, guys. Menara Elizabeth ini pernah rusak dan berhenti beroperasi selama 2 tahun pada saat Perang Dunia Pertama. Pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, menara Elizabeth ini menghentikan operasi pada jam dan juga cahaya lampunya dengan tujuan agar musuh tidak menyerang mereka. Tetapi loncengnya ini tetap berdentang. Meskipun begitu, saat Istana Westminster dibom oleh Jerman pada tahun 1941, kedua sisi pada menara Elizabeth ini terdampak juga, guys. Tetapi syukurlah bagian-bagian lainnya masih berfungsi dengan baik. Pada Agustus 1949, jam ini pernah menjadi hunian bagi sekawanan burung jalak. Ini bagus deh kalau kita bikin rumah sini. Adem nih. Begitu kali ya pikirnya mereka. Mereka nih bersarang di jarum jam pada jam tersebut, sehingga jam ini pun menjadi lambat 4,5 menit, guys. Pada awal tahun baru 1962, jam ini juga pernah menjadi lambat karena salju dan es. Pada tanggal 5 Agustus 1976, bagian dari lonceng ini hancur karena logamnya sudah tua. Akibat dari itu, lonceng ini pun berhenti berdentang selama 9 bulan 26 hari. Dan kemudian berdentang lagi pada bulan Mei 1977. Selama lonceng ini berhenti berdentang, BBC atau stasiun radio yang ada di London bertugas untuk memberi tanda waktu dengan bunyi pip. Pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985, menara Elizabeth pun melakukan renovasi. Pada tanggal 30 April 1977, jam ini berhenti tepat sehari sebelum pemilu, guys. Dan pada tanggal 27 Mei 2005, jam itu berhenti pada pukul 10:07 malam dan kemudian berjalan lagi pada pukul 10:20. Lah kok jam ini bisa berhenti ya? Hal itu terjadi karena kondisi cuaca yang sangat panas waktu itu. Kemudian setelah itu jam ini berhenti lagi selama 90 menit. Tapi kemudian jam ini berjalan lagi. 29 Oktober 2005, lonceng ini diberhentikan selama 33 jam untuk beristirahat. Capek ya guys, bekerja terus. Makanya dikasih istirahat. Pada 5 Juni 2006, lonceng ini dikeluarkan dari jam karena rusak dimakan waktu dan perlu untuk diperbaiki. Akhirnya BBC ini kembali untuk bertugas memberikan tanda waktu dengan suara burung diikuti dengan suara pip. Pada Oktober 2015, dilaporkan bahwa Big Ben bersama dengan komponen-komponennya membutuhkan perbaikan. Akhirnya, pada 21 Agustus 2017 turunlah perintah untuk memperbaiki Big Ben bersama dengan teman-temannya, terutama pemukul Big Ben yang telah membunyikan Big Ben setiap jamnya selama hampir 157 tahun. Oleh karena itu, Big Ben berdentang untuk yang terakhir kalinya pada pukul 12 siang 21 Agustus 2017. Big Ben waktu itu berdentang sebanyak 12 kali dan membisu selama 4 tahun. Diperkirakan Big Ben ini akan berdentang kembali pada tahun 2021, guys. Oh iya, 4 lonceng lainnya ini berhenti berdentang juga. Meskipun begitu, masih ada bel menara Elizabeth yang dapat dipendengarkan pada saat acara-acara tertentu. Contohnya nih ya, malam tahun baru dan hari-hari besar lainnya. Jadi guys, kalau kalian mau ke Inggris dan mau mendengar dentangan dari Big Ben, kalian tuh harusnya pergi di tahun 2021 ya. Meskipun menara Elizabeth merupakan salah satu objek wisata, ternyata para wisatawan asing tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam menara Elizabeth. Hanya warga-warga asli Inggris saja yang boleh untuk masuk ke dalamnya dan mengadakan tur. Itu pun harus meminta izin terlebih dahulu. Jadi,
para wisatawan asing biasanya hanya berfoto-foto di luar saja. Atau kalau mereka ingin melihat dengan lebih jelas, untuk menikmati keindahannya, mereka bisa naik kapsul di London Eye. London Eye tahu ya, kalau di Indonesia tuh dia macam biang lala gitu lah guys. Tapi yang ini tuh gede banget. Diameternya itu mencapai 120 meter. Wow! 120 meter guys, bayangin tuh besar banget kan. Bagaimana guys? Tertarik untuk langsung ke Inggris? Tapi jangan dulu ya, ini kan lagi pandemi. Nabung aja dulu guys. Perginya entar tahun 2021 aja. Begitu Big Ben udah bisa berdatang kembali. Oh ya, kalian boleh komen di bawah ini siapa-siapa aja nih yang udah pernah ke London dan berfoto bersama dengan menara Big Ben, dan siapa-siapa aja nih yang belum. Oke guys, jadi sekian dulu cerita dari saya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa untuk di-share. Klik subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tahu informasi video-video terbaru dari saya. Untuk ide-ide dan rekomendasi video berikutnya, silahkan tinggalkan jejak dengan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih banget Lari dan sudah nonton video saya.